Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Nah, Kanidia balik lagi di section untuk bahasin soal-soal per chapter untuk persiapan KSN dan UTBK 2022. Kali ini materinya tentang consumption and saving, dan kalian baru bisa nonton video ini kalau kalian konsep materinya udah bener ya. Dan alhamdulillah Kanidia udah buatin beberapa video yang relate dengan materi ini. Ditonton dulu videonya, make sure kalian konsepnya udah matang. Karena nanti bakal banyak istilah yang bikin bingung ya. Nah, by the way, Kanidia juga buka kelas nih 2 pekan lagi insya Allah bulan Maret untuk persiapan KSN UTBK. Jadi kalau kalian berminat, boleh silahkan nanti DM atau email Kanidia aja ya untuk informasi lebih detail. Nah, sekarang kita ke nomor 1, let's have a look. Kanidia baca soalnya dulu. Keluarga Setiono saat gajinya pendapatannya 2 juta, konsumsinya senilai 1.500.000. Setelah gajinya naik 2 kali lipat, which is itu 4 juta, konsumsinya jadi 2.500.000. Nah, berdasarkan data di atas, fungsinya nih katanya keluarga ini bagaimana. Nah, mencari fungsi konsumsi sebenarnya ada 2 cara sih yang kalau Kanidia tahu ya. Dan ada cara yang umum digunakan dan juga ada cara cepat. Nah, Kanidia kali ini tuh akan lebih prefer menjelaskan cara yang umum. Untuk cara cepat udah pernah Kanidia buatin videonya, jadi silakan ditonton videonya. Nanti linknya Kanidia simpan di bawah ya. Untuk cara cepatnya kita pakai C1, C kurang C1 per delta C. Sama dengan Y kurang Y1 per delta Y. C adalah konsumsi dan Y adalah pendapatan. Jadi nggak harus paham ya untuk konsep-konsep basic kayak gitu. C1 kita udah jelas ya di soal dimension nilainya 2 juta rupiah per delta C adalah C2 kurang C1. Oh kok 2 juta sih, konsumsinya kan 1.500.000. Astagfirullah, nggak fokus ibu. 1.500.000 ya. 1.500.000, while delta C-nya kita dapat dari C2 kurang C1, nanti ketemu angkanya 1 juta, ya 2.500.000 kurang 1.500.000 ya. Sama dengan Y kurang Y1. Nah, baru tuh Y1-nya adalah 2 juta rupiah. Setelah itu kita bagi dengan delta Y. Tadi kita tahu bahwa gajinya yang kedua itu 4 juta ya, 2 kali lipat. Nah, berarti kalau diselisihkan 4 juta kurang 2 juta, ya angkanya masih ketemu 2 juta ya. Jadi 2 juta ini bukan Y1 tapi delta Y. Kebetulan aja angkanya sama. Nah, kalau kita KSN UTBK kan nggak boleh tuh pakai kalkulator. Jadi caranya apa Kak? Kalian bisa melakukan tips dan trik dengan cara menyederhanakan dulu yang bagian bawah ini nih. Penyebut ya namanya ya. Nolnya dimatiin semua. Set. Nah, oke, aman kan? Jadi lebih sederhana. Habis itu kita kali silang. Nah, jadi dikali silang si 2 dengan yang sebelah sini dan si 1 dengan yang sebelah sana. Nanti kita bakal dapat 2 kali C, ya masih 2C pasti, 2 kali 1.500.000, nanti dapatnya 3 juta ya. Ingat ini minus, lalu sama dengan satunya dikali, karena ini cuma 1 berarti angkanya nggak ada perubahan ya. Masih seperti ini aja. Nah, karena kita kalau membuat fungsi konsumsi dibuatnya dalam bentuk C sama dengan, jadi dibuatnya kayak gini dulu, 2C, Y kurang 2 juta, lalu 3 jutanya karena dia pindah arus sih. Ya pindah apa namanya itu ya? Nyebrang pokoknya ya lawan arus. Minus 2 juta tambah 3 juta itu sejuta ya. Jadi masih ada Y plus 1 juta rupiah. Itu baru 2C tuh. Kalau mau dicariin C, semuanya dibagi 2. Y bagi 2 dapatnya 1/2 Y. Boleh kalian desimalkan 0,5. Sejuta bagi 2 berapa tuh? Ya jelas banget nilainya 500.000. So find out the best answer. Number 1 yang paling cocok adalah 500.000 tambah 0,5 Y ya. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya jelas banget tertera di soal di poin A ya. 500.000 tambah 0,5. Mana sih pointernya? Astagfirullah. Ini dia ya. Jadi bagian A. Oke, semoga bisa dipahami. Next, number 2. Bila MPC dan MPS adalah, yaitu semuanya ada kepanjangannya marginal propensity to consume and then marginal propensity to save. Kalau MPS-nya 0,25 itu artinya apa? Nah, ada banyak sih sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari soal ini. Jadi kita langsung cek satu persatu aja opsi jawabannya. Katanya besarnya BBM itu koefisiennya 1. Kan ini udah pernah buat materi tentang BBM spesifik. Dan di ekonomi udah sangat-sangat jelas teman-teman, apapun yang terjadi pada MPS dan MPC, koefisien balance budget multiplier, kita bisa bilang BBM,
itu always nilainya selalu sama dengan 1. So, poin A itu udah benar tanpa diragukan lagi. Nanti kalian bisa cek CDE dan seterusnya itu salah kalau insya Allah matang konsepnya ya. Kalau belum matang boleh ditonton video Kanidia dulu ya. Number 3, bila diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 200 tambah 0,8 Y, maka besarnya MPS adalah. Ya, jadi kalau di ekonomi kan kita udah jelas banget ya mengatakan bahwa bentuk umum dari fungsi C itu biasanya disebutnya CABI ya. C sama dengan A ditambah B kali Y. Dengan catatan bahwa si B itu adalah MPC. Nah, kalau di soal ditanyain adalah MPS, kita bisa find out nilai dari MPS. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi 1 dengan MPC. Nah, sekarang kita find out dulu nih MPC-nya berapa. Ya, jelas banget ya. Di soal yang merupakan A adalah 200, so B adalah 0,8. Maka nilai dari MPS adalah 1 kalian kurangi dengan 0,8. Berapa tuh hasilnya? Ya, jelas banget nilainya adalah 0,2 ini for bagian A ya. Iya deh. Oke, selanjutnya number 4. Keluarga Ibu Tuti punya penghasilan penghasilannya berapa nih? 8 juta sebulan. Dengan pola konsumsi dinyatakan fungsinya 1.500.000 tambah 0,70 Y. Berdasarkan data di atas, keluarga Tuti tabungannya berapa? Nah, tabungan kan kita sebutnya S ya. Nah, caranya ada banyak sih, tapi mungkin paling gampang kita pakai gitu ya, bentuk umum dari persamaan Y itu kan uang seseorang akan dipakai untuk 2 hal kata Keynes. Kalau nggak dikonsumsi bakal ditabung. Nah, jadi kalau kita udah tahu bahwa konsumsinya 8 juta nih, penghasilannya 8 juta, kalau mau find out nilai dari si saving, cari tahu aja nilai C-nya. Nah, C-nya di sini masih berbentuk fungsi, jadi kita cari tahu dulu. Dan mudah kok. Ini karena fungsinya udah jelas, tinggal diganti aja Y-nya menjadi 8 juta ya. Ingat konsumsinya pasti berbeda kalau penghasilannya berbeda. Nah, ini diganti aja 0,7 kali 8 juta. Nanti kan dapatnya berapa tuh teman-teman? Ya jelas banget dapatnya 05,6 ya. 5,6 terus ditambah 1.500 berapa tuh? 5.600 dikali 1 juta ditambah 1.500. Ini dapatnya 7.100.000. Jadi dari uangnya total penghasilannya yang 8 juta dipakai buat belanja konsumsi 7.100.000. Nah, berapa berarti sisa yang bisa di-save? Ya, yang ditabung pasti selisihnya aja, nilainya 900.000. Kalian juga bisa dapat nilai S dengan cara bikin dulu fungsi S, ya, yang minus A tambah 1 kurang BY. Habis itu dimasukin datanya, nanti nilainya juga insya Allah bakal dapat sama, nilainya 900.000. Ya, cari aja cara yang menurut kalian paling membuat kalian take time paling sedikit ya, yang takes time paling dikit supaya bisa mengefisienkan ya, mengefektifkan ya. Nah lanjut, number 5, katanya fungsi konsumsinya S minus 300 plus 0,4. Bila pemerintah menambah pengeluaran sebesar 1.000, maka pendapatan masyarakat itu berapa? Nah kalau ada kaitan tentang pengeluaran pemerintah itu materinya multiplier. Kanidia juga udah buat materinya, jadi insya Allah sangat bisa dipahami kalau kalian tonton videonya dengan baik. Jadi yang ditanyain kan pendapatan, yang tadi kita sebutnya Y, tapi ini lebih ke pengaruh pendapatan. Pengaruhnya itu bisa bertambahkah atau berkurang kalau pemerintah menambah pengeluarannya. Let's say kalau lagi masa pandemi ada bantuan subsidi kayak gitu atau bantuan-bantuan langsung yang diberikan ke masyarakat. Nah, delta Y kalau ada pengeluaran pemerintah di ekonomi udah jelas kita pakai rumus yang Y super MPS kalian kali dengan delta G ya. G itu adalah government expenditure, kalau di Indonesiain pengeluaran pemerintah. Nah pengeluaran pemerintah si delta G ini sebenarnya ada 2 kemungkinan teman-teman. Bisa nilainya positif, bisa negatif. Mostly di soal bahasnya positif, tapi harus hati-hati. Jangan sampai terjebak. Karena di sini bilangnya menambah, maka nanti nilainya ya positif. Kalau besok-besok katanya mengurangi, jadi kalian buatnya minus. Berpengaruh kemana kak? Ya pasti ke delta Y kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah sekarang kita tinggal masukin datanya. Ingat fungsi S itu kalau mencari MPS itu adalah nilainya yang ini ya. 1 kurang B alias 0,4. Jadi kita masukin aja 1/0,4 langsung aja. Tonton materi Kanidia yang bahasan tentang materi ini ya supaya nggak terlalu lama. Dikali 1.000 ya delta G-nya ya. Ya udah jelas banget.
Ini kalau misalnya kalian nggak boleh pakai kalkulator, caranya bisa kayak gini. Kalian kan bisa sebenarnya ingat aja ya, 1 bagi 0,5 itu adalah 1 bagi 0,4 itu adalah 2,5. Jadi 2,5 kali 1000 ya pasti dapatnya 2500 ya. Harusnya nih kayak 2500. Jadi ada beberapa angka-angka cantik sebenarnya ya, 1 bagi 0,5 itu 2 dan seterusnya. Jadi jawabannya 2500, karena di sini nggak ada tanda minus, maka jawabannya harus bertambah. Ingat, bisa banget berkurang kalau soalnya juga bahasnya si delta G-nya itu berkurang, kayak gitu. Banyak orang yang biasanya terjebak di situ ya, salah paham bahwa selalu harus positif. Padahal nggak selalu seperti itu ya. Makanya perbanyak latihan dan sering-sering nonton video kan ini ya. Nomor 6. Dikata fungsi S minus 150 tambah 0,25 Y. Besarnya kemiringan kurva konsumsi. Kemiringan kurva konsumsi sangat jelas teman-teman ya, ditunjukkan oleh nilai MPC. Dan kalau kalian perhatiin dari rumus yang tadi kan Ide udah bilang, ini tuh bisa didapatkan MPC dari 1 kurang MPS sih, dibalik aja. Nah di soal ini udah jelas nilai MPS-nya adalah ya 0.25. Jadi ini adalah nilai MPS kita. So kalau mau nyari MPC bisa dikurangi 1 kurang 0,25, ketemunya berapa teman-teman? Iya, ketemunya jelas banget ya, 0, berapa tuh? 75 dong ya. 0,75. Ya, jelas banget, number 6. Okay, move on to the next question, number 7. Suppose the staffing function is S minus 300 plus 0.25. Ini soalnya mirip-mirip di atas ya. Government spending, ini delta G nilainya 1000, tetapi di same condition ada tax is raised, jadi taxnya juga nambah. Jadi kebijakan pemerintah di waktu yang bersamaan ada delta G nih nilainya positif ya, karena dia di add 1000. Tapi di waktu yang bersamaan taxnya is raised, jadi tax juga ditambah. Nilainya berapa sih? Juga 1000. Nah ini efeknya kemana nih? Ke national income. Si delta Y yang tadi kan Ida udah mention. Nah kalau kalian pelajari dengan baik materi multiplier, ini bakal ada 2 kondisi nih. Kalau pakai delta G udah jelas ya, 1 per MPS kali delta G. MPS kita juga udah jelas nilainya adalah 0,25. Kita kali dengan 1000 ya. 1 bagi 0,25 adalah 4. Dikali 1000 ketemunya berapa? Ya 4000 dong. Nah tapi bukan ini jawaban yang final, karena masih ada satu pengeluaran kebijakan pemerintah itu tax, pajak. Nah kalau pajak multipliernya beda lagi tuh, rumusnya minus MPC per MPS dikali delta T. Nah kita masukin MPC-nya, tadi caranya ya, kalau MPS 0,25 ketemu nilai MPS-nya 0,75. Tapi ingat ditambahin minus, terus dibagi dengan MPS yang 0,25 dikali dengan delta T yang nilainya 1000. Nah ini kalau kalian bagi 0,75 bagi 0,25 kan 3 tuh ya. Kali 1000, 3000 tapi minus 3000. Nah terus jadi yang jawabannya yang diambil yang mana kak? 4000 ini kalian gabung dengan nilai minus 3000. 4000 ditambah minus 3000 berapa ya? Ya jawabannya masih positif ya, positif 1000. Jadi jawabannya adalah increase by 1000 ya, point E. Nah kan dia ada cara yang berlaku umum ya. Ini kalau misalnya fungsinya seperti ini dan nilai dari government spending dan tax-nya itu sama, bisa dipastikan jawabannya itu nilainya juga bakal sama. Ini 1000 dan 1000 jawabannya juga 1000 increase. Tapi tolong dicatat ada beberapa kondisi seperti harus keduanya itu meningkat dua-duanya ya. Jadi nggak boleh salah satunya nambah, salah satunya kurang. Jawabannya nggak bakalan sama nilainya. Gitu ya. Next, number 8. Semakin besar MPC, maka semakin apa? Ini jawabannya kita bisa ada banyak kemungkinan ya. MPC yang besar kenapa emangnya? Apakah semakin besar MPS? Ya enggak dong ya. MPC dan MPS itu berbanding terbalik ya. Kalau satunya gede, satunya kecil. Kayak gitu. Nah lanjut. Ini MPS yang besar tadi ya pertanyaannya ya. Katanya semakin datar kurva tabungan. Nah jadi tadi kan Ide udah bilang bahwa MPC itu adalah slope dari kurva C tabungan. Nah kalau MPS apa kabar dia kak? Dia juga slope dari kurva S. Nah buat kalian ini berlaku untuk keduanya ya. Kalau di dalam kurvanya slope-nya itu semakin besar, berlaku buat keduanya ya, mau itu MPS ataupun MPC,
Kalau slope suatu kurva itu semakin besar, maka kurvanya akan semakin tegak. Kurvanya akan semakin tegak. Nah, kalau ada satu kurva yang let's say kita bilangnya MPS-nya gede, berarti kan kurvanya tegak tuh si C. Nah, di kondisi yang sama MPS-nya berarti kecil kan ya. Tadi udah kita bilang bahwa mereka berlebandingan. Nah, kalau MPS yang kecil, slope yang kecil apa artinya? Kurvanya semakin datar. Berlaku sebaliknya ya. Kecuali kalau nanti MPS nilainya sama, itu 0,5 nilainya, maka kedua kurva itu akan sejajar. Nah, sekarang kita find out. Kita udah bilang bahwa MPC di soal itu bernilai besar. Berarti nanti kurva yang tegak ya. Kalau MPC-nya besar, berarti siapa yang akan tegak kurvanya? Ya jelas banget kurva yang akan tegak itu adalah kurva C. Maka di waktu yang bersamaan sebenarnya kita bakal bilang kurva S alias tabungan itu akan datar. Nah, mana jawabannya teman-teman? Tabungannya kurvanya datar, ya itu jawabannya ya. Karena konsumsi nggak mungkin datar. Tegak kurva tabungan salah. Pendapatan masyarakat has nothing to do with MPC dan MPS ya si pendapatan ya. Pendapatan perubahannya mempengaruhi MPC, tapi nggak berlaku sebaliknya. Oke deh, next number 9. Suppose consumption function itu segini, government expenditure increased by. Ya ini sama banget ya, jadi ada government expenditure, terus ada berapa sih ininya? Nah langsung aja ya, jadi delta Y rumusnya adalah 1 MPS dikali delta G. Delta G jelas increase-nya 150 ya, jadi positif. MPS ini 0,8 adalah MPC dong, berarti kalau MPS 1 kurang 0,8, dapatnya 0,2 kali 150. 1 bagi 0,2 itu adalah 5. 5 kali 15 itu 75. Tambah 0 jadi 750 dan meningkat. So the answer is part D. Macam itu. Oke deh. Next, kurva konsumsi akan sejajar. Baru juga tadi dibilang. Mereka ini sifatnya sebenarnya mostly bertentangan. Kecuali kalau ya nilai slope mereka sama. Dan satu saja kondisi MPC nilainya sama. Kalau mereka sama-sama 0,5. Jadi mana jawabannya? Ya jawabannya adalah bagian C ya. Nilainya sama. Alias di sini masing-masing bakal bernilai 0,5 ya. Tidak ada jawaban lain untuk kondisi yang sejajar. Next, selanjutnya gambar nih, ada gambar fungsi. Ini kurva C ya. Nah, berapa sih fungsinya ya? Fungsinya itu sebenarnya kita bisa bilang ada beberapa ya. Di sini kan kalau ini 650 kita bilangnya ya di situ saat itu 0 ya. Kalau kita ambil data dari gambar. Terus ini C-nya 640. Kita tuh punya fungsi kalau di ekonomi kan A tambah BY ya. Nah, A itu adalah konsumsi otonom. Apa itu konsumsi otonom? Konsumsi saat Y kita lagi 0. Nah, berarti kalau dilihat dari soal, nilainya adalah A itu adalah 640. Nah, kita udah bisa mengeliminasi itu yang salah. Ditambah ya, jadi ini 640-nya salah. Nggak boleh deket-deket. Nah, ini juga salah nih. Ini minus salah nih. Nah, ini juga salah. Wah, udah jelas banget nih. Jawabannya langsung aja bagian D ya. 640 tambah 0,8 Y ya, kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya cara untuk mencari B-nya itu kan kalau dicari delta C per delta Y ya. Nah, ini caranya kalau kalian belum tahu, ini besarnya adalah delta C dan yang ini adalah besarnya delta Y. Nah, delta C kan 640 kurang 0 dapat 640 ya. Sementara ini 800. Jadi emang bakal dapat jawabannya adalah 0,8. Jadi udah bener banget ya. Ini jawabannya kayak gini. So, ya semoga bisa dipahami. Next nomor 12, MPC yang lebih kecil. Nah, baru juga tadi dibilang. Kalau MPC kecil berarti MPS besar ya. Ada nggak jawabannya MPS-nya yang besar? Oke, nggak ada ya. Nah, tapi kalau kita bilang bahwa kalau MPC kecil, apa yang terjadi dengan kurva C? Ya kurva C-nya tadi kan ini di atas ya. Ya tadi di sini MPC-nya besar ya. Nah berarti kita buat yang kebalikannya aja. Karena MPC-nya kecil di soal kita yang ini, berarti kurva C yang bakal datar, kurva S yang bakal tegak. Nah C-nya berarti datar nih. Berarti berlawanan dengan kurva tabungan yang bakal tegak. Ya udah, let's find the answer. Kalau kalian cek baik-baik mana jawabannya yang
Paling mengikuti ya jawabannya yang C ya. Kurva tabungan jadi lebih tegak. Tabungan adalah S ya. Oke deh, ya semua kan ini ngejelasinnya nggak terlalu panjang. Karena kalau kepanjangan terlalu detail videonya jadi kebanyakan ya. Nanti kalian tambah mabok lagi. Makanya tonton video yang tentang materi dulu, konsep dulu kalau kalian masih agak bingung dengan beberapa istilah. Nomor 13, katanya fungsi S minus 500 tambah 0,25. Maka hal-hal di bawah ini tuh akan benar kecuali berarti cuma ada satu hal yang salah nih. MPC 0,75 udah jelas. Ini kan 0,25 adalah MPS ya. Dibalik aja 1 kurang 0,25 pasti 0,75. MPS 0,25. Oh bener banget juga ini mah. Terus kemiringan kurva tabungan. Tadi kan dia bilang kemiringan kurva tabungan diwakili oleh MPS. Dan ini benar. Fungsi konsumsi jelas banget bentuknya selalu cabi. Dan gak ada yang simbolnya negatif. Salahnya di sini tuh minus. Jadi udah jangan dilirik lagi lah ya. Udah pasti salah. Nah ini kurva konsumsinya lebih datar. Kalau apa nih jawabannya? Tabungannya kayak gini. Ini kan tabungannya lebih besar ya. Oke. Oh iya benar, tabungannya lebih besar berarti kurva S-nya lebih tegak, maka C-nya pasti lebih datar. Udah benar, sesuai dengan yang kita udah bahas tadi. Number 14, coefficient balance budget multiplier. Udah akan di-mention di soal selanjutnya, berapapun nilainya selalu akan bernilai 1. Nilai apa Kak? Nilai MPC ataupun MPS. So the best answer is part C ya. Jelas banget, insya Allah. Next, number 15. Masih banyak nih soalnya. Kurva konsumsi sejajar. Kalau apa jawabannya tadi? Ya, slope-nya mereka sama nilainya ya. MPC, MPS nilainya 0.5. Find out yang mana yang jawabannya sama. Ini nggak ada konsumsi sama dengan ini. Nggak ada ya. CDE salah. Mana jawabannya? Ya, jawabannya bagian A ya. Karena di sini 0,5. Ya, semoga bisa dipahami. Hasrat mengkonsumsi marginal atau kita bisanya bilangnya MPC ya. Itu 0,75. Itu artinya apa? Nah, sebenarnya 0,75 MPC itu kan didapatkan dari rumus delta C per delta Y. Nah, jadi cari aja hasil pembagian di bawah sini yang nanti nilainya 0,75. Ya, ini pelan-pelan aja. Kita coba mulai dari bagian A nih. Bagian A katanya bilangnya pendapatan meningkat 10%. Pendapatan itu kan Y ya, jadi naik 10%. Katanya konsumsi meningkat 75. Ini naik 75. Nah, kalau dibagi jawabannya berapa tuh? Ini kan persen-persennya mati nih. Karena sama-sama naik berarti nilainya positif 75. Sementara kita butuhnya 0,75. Jadi bagian A itu nilainya terlalu besar. Ini 75 bagi 10 7,5 dong ya. Masa nggak fokus deh. Next, kalau kalian melakukan hal yang sama terus-menerus, nanti bakal ketemu jawabannya bagian C ya. Jadi bila pendapatan meningkat sebesar 10%, ini naik 10% nih. Nah, maka konsumsinya meningkat 7,5 dong. Jadi ini naik 7,5%. Nah, ini dapatnya nanti hasil baginya 0,75. Ingat ya, nilai MPC itu positif. Jadi harus korelasi kedua hal ini tuh juga berbanding lurus. Satu naik, satu naik. Kalau satu turun, satu naik, itu nilainya bakal negatif dan itu juga salah. Walaupun angkanya benar. Jadi benar-benar harus hati-hati, perbanyak latihan. Karena dia mungkin nggak jelasin sedetail itu karena waktunya juga terbatas. Nanti kalian coba latihan lagi, perbanyak latihan kayak gitu ya. Number 17, kalau ada C, MPC nilainya 0,75 nih, pendapatan bertambah 80. Maka tabungan bertambah berapa? Ya jadi ada informasi nih, MPC kita nilainya berapa teman-teman? Ya 0,75. Lalu pendapatan bertambah, berarti delta Y nilainya berapa? 80. Kalau kalian ingat tadi rumus MPC itu kan delta C per delta Y. Nah, kalau dibalik dari rumus ini tuh kan kita sebenarnya yang ditanyakan delta S ya, di soal itu yang ditanyain berapa sih delta S. Nah, delta S itu sebenarnya bisa didapatkan kan kayak gini tuh rumusnya. Delta C per delta Y. Jadi kalian bisa dapat delta S dengan cara mengurangi delta Y dengan delta C. Delta Y udah ada, kita find out dulu tuh berapa nilai delta C dengan cara kalian kali MPC dikali dengan delta Y. MPC-nya 0,75, delta Y-nya berapa? 0,8 ya. 0,8 astagfirullah, 8 guys.
Atau kalian bisa juga langsung aja sih, MPS, delta S juga bisa di find out dengan cara, apa sih namanya, MPS kalian kali dengan delta I. Find out yang mana menurut kalian yang paling cepat. Kayaknya cara yang kedua ini lebih cepat ya. MPS itu nilainya pasti 0,25. Delta Y itu nilainya 8. Seperempat dari 8. Ya, seperempat ya, bener ya. Seperempat dari 8 pasti 2. Ya, jadi 20 karena 80. So, the answer is D. Kalau kalian lanjutin ini dikaliin aja, terus dapat delta X-nya dikurangin aja ya. Kita cari yang paling cepat mendapatkan jawabannya ya. Number 18, katanya fungsi S-nya kayak gini. Ini dibalik ya, jadi biasanya kita didapatnya kayak gini kan, minus 10 tambah 0,25. Jadi jangan terlalu terpaku pada kondisi-kondisi. Soalnya ini jadi dibuat menarik. II-nya 20. Jika tabungan sama dengan investasi, maka pendapatan nasional berapa? Ya jelas banget sih, sebenarnya kita langsung buat aja kayak gini. Ini kan kita tahunya S-nya kayak gimana ya, bentar. Kita dihapus aja sebelah sini. Jadi kita dikasih tahu fungsi S-nya. Nah, sementara, terus dulu deh. S-nya itu kan nilainya 0,25Y kurang 10. Dan kita dikasih tahu I-nya 20. Dan ternyata I nilainya sama dengan S. Jadi bisa kan dia bilang S-nya 20 sama dengan 0,25Y kurang 10 kan. Dan yang ditanyain di soal kan berapa sih nilai Y-nya? Nah, kayak gitu. Ini gimana tuh caranya? Jadi gabungin dulu 20 dengan 10, kalau dikumpulin dapat 30, masih ada 0,25Y. Jadi Y sama dengan 30 bagi 0,25. Atau 30 kali 4 ya, karena seper 0,25 itu 4. 30 kali 4 ya jawabannya 120 dong. Kayak gitu ya. Sering-sering latihan soal kayak gini dan biasain hafal ya. Tips cara menghitung agak cepat untuk beberapa angka-angka istimewa. Karena nggak boleh pakai kalkulator dan alat bantu hitung yang lainnya. Delta I katanya 100 dan MPC-nya 0,8. Berapa sih delta I-nya? Ini tuh pakai rumus multiplier ya. Multiplier untuk investasi jelas rumusnya MPS dikali delta I. Ya, MPS-nya ada nggak? Nggak ada, tapi bisa kita cari dong. MPC 0,8, so MPS 0,2 lah. Kali delta I-nya 100. 1 bagi 0,2 kan 5 kali 100 dapatnya 500 dong. Kayak gitu. Next, number 20. Fungsi tabungan S minus 500 tambah 0,2. Pemerintah mengeluarkan ini dan pajak ini. Nah, ini yang hati-hati. Satunya ditambah, satunya dikurangi. Jadi ini hampir mirip dengan soal yang sebelumnya. Tetapi ada jawaban yang sangat berpengaruh ya. Jadi delta T-nya terpengaruh karena datanya berbeda. Nah, ini hati-hati kita find out masing-masing multipliernya. Jadi kalau delta G kan super MPS kan, kali delta G ya. Jadi jawabannya berapa tuh? MPS-nya 0,2. Berarti 5 ya. Kali 250. 5 kali 25 kan 1250 ya. Benar nggak sih? Ya 1250. Nah, tapi kan bukan cuma itu aja. Kita juga dikasih tahu bahwa pemerintah ada pajak dan pajaknya itu dikurangi. So, kalau misalnya kita ingat tadi rumusnya ya, delta Y itu pakai rumusnya min MPC per MPS kali delta T. Nah, MPC-nya berapa sih? 0,8 pasti. Delta MPS-nya terus minus 250. Nah, ini jawabannya berapa nih teman-teman? 4 kan? 4 kali 250 berarti 1000. Nah, angkanya positif karena satunya negatif dikali dengan negatif. Jadi jangan sampai kalian tidak fokus ya, harus hati-hati banget. Jawabannya 1000. Setelah itu diapain dong Kak? Ya kalian gabungkan hasil multiplier keduanya. 1250, satunya 1000. Nah nanti kalau kalian jumlahin bakal ketemu 1000 tambah 1250 itu 2250. Kalau ditriliunin jadi 2,25 triliun. Bagian E. Ya, lanjut number 21. Dikatakan fungsi tabungan itu nilainya S plus 0,25 ya udah ada. Ini nah terus angka 0,25 itu apa sih? Kita udah bisa bilang ini kan MPS ya. Nah sebenarnya MPS itu ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan nilainya. Kalian bisa pakai delta S per delta I. Nah kok tulisannya aneh. Nah atau pakai yang
Itu tuh tadi 1 kurang MPC, disesuaiin aja sama data yang ada. Nah, kalau kita lihat bagian A, pendapatan segini, ditabungnya segini. Ini tuh nggak bisa memberikan informasi ke kita berapa nilai MPS, karena MPS itu komparasi antara perubahan S dengan perubahan Y. Nah, kalau cuma satu kondisi aja kayak gini bagian A itu nggak bisa kalian langsung bagi, nggak boleh. Nah, kalau ini pendapatan bertambah 1000, oke, berarti itu delta Y ya. Delta Y-nya 1000. Nah, berapa delta C-nya, delta S-nya nih kalau mau nyari MPS ya? 250 digunakan untuk menambah konsumsi. Berarti tabungannya ditambah berapa? 750 dong ya. Nah, kalau dibagi dapatnya 0,75. Nggak sesuai dengan soal yang butuhnya cuma 0,525 aja. 0,25 aja. Nah, jadi salah. Nah, tabungan minimal nggak ada. Tabungan minimal itu adalah S ya, S minus A ya. Nah, kemiringan kurva tabungan itu udah benar. Dari tadi kan dia udah mention, MPS itu salah satu fungsinya juga sebagai slope ya, dari kurva tabungan. Next, katanya kurva konsumsi masyarakat kota kalau dibandingkan dengan konsumsi masyarakat desa emang kenapa? Jadi kita itu ada pola di ekonomi mengatakan bahwa ternyata trennya orang di desa itu lebih konsumtif dibandingkan orang di kota. Maksudnya bukan konsumtif dari segi nominal ya, tapi dari segi perubahannya. Jadi MPC-nya tuh, MPC kota. Jadi orang kota itu lebih sadar bahwa uang kita nggak boleh dibelanjain semua. Mesti ada kita sisihin buat ditabung. That's why MPC desa lebih gede. Nah, kalau MPC yang lebih besar, kita bisa bilang bahwa ya kurva tabungan sih konsumsi dari desa bakal ya lebih tegak dong ya. Nah, berarti kalau yang lebih gede yang mana jawabannya? Ya kita lihat ya, gak usah kayaknya dilanjutin, coba kita cari aja. Mana jawabannya? Kurva konsumsi masyarakat kota. Nah, masyarakat kota nih yang ditanyain. Gimana? Karena desa yang lebih tegak, berarti kota akan lebih datar karena MPC-nya lebih kecil. Jadi bagian A ya jawabannya. Oke, nomor selanjutnya 22. Ada negara A, MP fungsi C-nya kayak gini, terus ada negara B, fungsi C-nya kayak gini. Nah, kalau kita compare, MPC di negara A itu lebih besar ya dibandingkan MPC negara B yang cuma 0,7 itu. Nah, apa sih yang bisa kita buat kesimpulannya? Tadi udah jelas ya, berarti negara A, kurva konsumsi dari negara A itu lebih tegak karena MPC-nya lebih besar. Tetapi MPS akan lebih besar di negara B, berarti kurva tabungan B itu akan lebih tegak kayak gitu. Ya, sekarang find out the best answer. Kalau kita lihat kurva tabungan negara B lebih tegak, bener nggak? Ya bener, jawabannya itu ya. Kalau A konsumsi negara B lebih tegak, salah ya, karena lebih tegak itu konsumsi A. Koefisien BBM berapapun nilai MPC di dua negara itu selalu nilainya 1 ya, jadi nggak bisa dikomparasi dari situ ya. Next, number 24, the larger the MPC. Kalau MPC-nya lebih besar, itu apa sih? Ini kan kita bisa bilang MPC-nya lebih kecil ya. Nah, kalau kita lihat di soal kan nggak ada jawab pertanyaan lagi, cuma kenapa. Nah, kalau bicara tentang multiplier kan rumusnya jelas ya. Seper MPS. Nah, ini kan dia salah tulis lagi nih. Sorry ya teman-teman, kan dia tuh suka kayak gitu ya. Beda yang pengen ditulis, beda yang tertulis ya, gawat ya. Jadi harus lebih sering fokus ya. MPC besar, MPS pasti kecil. Nah, kalau MPS kecil, 1 dibagi angka yang lebih kecil, pasti hasilnya akan lebih besar. Jadi, semakin besar MPC-nya, semakin besar pula multiplier 1 meter. The larger will be the multiplier. Bener banget. Nah, kita ke nomor bagian B, salah kan? Smaller, salah. Slower will be the economic growth. Economic growth itu perbandingan antara PDB. Nah, kita nggak bisa make sure bahwa MPC atau MPS yang lebih gede itu PDB gimana. Nggak secepat itu mengasumsikannya. Oke, finally, soal terakhir. Di sini ada data pendapatan, ada konsumsi ya untuk 2 kondisi. Nah, ini ditanyain tapi tabungan. Kita buat datanya dulu ya. Ini pendapatan, ini tabungan, konsumsi, astagfirullah, tabungan. Kalau pendapatan 200, konsumsinya 160. So, tabungannya pasti 40 lah ya. Ingat persamaan dasar banget ya di materi konsumsi tabungan. Kalau pendapatannya jadi 2,5,
ternyata konsumsinya naik 180. So, ini bakal dapat 70. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih tabungan kalau pendapatannya udah naik 300? Sebenarnya ada dua cara nih yang kalian bisa lakukan. Kalian bisa caranya yang pertama, find out fungsi S, lalu nanti disubstitusi aja nilai dari Y-nya ke dalam fungsi S. Nanti bakal dapat nilai S-nya. Itu cara yang paling mungkin dianggap paling akurat gitu ya, paling tidak membuat ragu-ragu lagi. Tapi sebenarnya ada cara yang juga lucu juga yang bisa kok dipakai. Ini kalau kalian perhatiin selisihnya naik 50 ya. Dari ini juga naik 50. Nah, seharusnya polanya juga bakal sama. Ini naik berapa? 20. Ini naik 30. Jadi nanti dari kondisi terakhir 180, kalau ditambah 20 dapatnya berapa? 200. Kalau kita ingat fungsi yang tadi, basicnya S itu Y kurang C, berarti 300 kurang 200, 100. Nah, apakah sesuai dengan pola yang di atas? 70 kita jumlahin dengan 30 juga dapat 100. So, jawabannya kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian mau reassure lagi, boleh buat fungsi konsumsi dulu, baru cari fungsi tabungan, atau langsung aja fungsi tabungan, lalu di substitute nilai Y-nya ke dalam persamaan, insya Allah juga bakal ketemu kok jawabannya. Cari yang menurut kalian paling nyaman aja dan paling cocok. Ya, itu aja video kali ini. Alhamdulillah, dan sorry banget kalau Kanidia videonya banyak yang gak fokus hari ini. Buat kecepatan pembahasan, kalian cocokin aja ya mau dicepetin atau dilambatin, karena ya ada banyak kondisi dan Kanidia nggak mungkin mengcover segala kebutuhan kalian ya. By the way, thank you. Dan kalau kalian merasa mau ditambah lagi ilmunya, boleh gabung di kelas online Kanidia. Insya Allah 2 pekan lagi. Slotnya terbatas, jadi silahkan di DM atau di email segera supaya kalian bisa ikutan. Dan boleh di-share juga ke teman-teman kalian biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Oke, that's it PDS. Jangan lupa selalu bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye semua.